Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran kimia. Di video kali ini kita akan bahas tentang hukum Faraday. Materi ini adalah materi kimia di kelas 12. Oke, sebelum kita belajar, kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung masuk membahas tentang hukum Faraday 1. Jadi hukum Faraday ini ada dua, yaitu hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Di hukum Faraday 1 itu dia punya bunyi hukumnya adalah massa zat yang dihasilkan pada elektrolisis dia berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan. Nah, jadi di sini massanya berbanding lurus dengan jumlah listrik. Oke, dari bunyinya ini kita tuliskan rumusnya, yaitu M sama dengan E dikalikan dengan F. Jadi di sini M-nya adalah massa. Kemudian E-nya di sini adalah massa ekivalen atau gram ekivalen yang disingkat sebagai grek. Kemudian di sini adalah F-nya adalah arus listrik yang punya satuan adalah Faraday. Ya, jadi di sini M massanya dia berbanding lurus dengan arus listrik yang digunakan. Arus listriknya dalam satuan Faraday. Ya, jadi berbanding lurus ini antara M dengan F-nya. Kemudian E-nya di sini adalah massa ekivalen atau gram ekivalen yang biasa dicari dengan rumus AR dibagi dengan valensi. AR itu adalah massa atom relatif, sedangkan val di sini adalah valensi atau muatannya. Jadi kita akan bahas cara menentukan muatannya. Nah, karena E sama dengan AR dibagi dengan valensi, maka rumus ini bisa kita ubah dia menjadi M sama dengan AR dibagi val dikalikan dengan F. Jadi E-nya kita ubah menjadi dengan AR per val, jadilah dia seperti ini. Nah, kemudian M-nya ini AR ini kita pindahkan ke AR. Jadi M dibagi AR ya, M per AR kita bisa seperti ini. Sama dengan yang sebelah kanan berarti tinggal F dibagi dengan valensi. Nah, massa per AR itu kita tahu itu adalah rumus dari mol. Jadi ini bisa kita tulis dia menjadi mol sama dengan F dibagi dengan valensinya. Nah, kemudian ini kita kalikan silang mol dikali valensi sama dengan F. Jadilah bentuknya seperti ini. Oke, ini ya. Kemudian kita lihat untuk logam, cara menentukan valensi atau muatan si logamnya seperti apa. Ini dia. Untuk CuBr2, Cu-nya logamnya itu adalah Cu ya. Jadi Cu di sini dia punya muatannya 2+. Ya, dari sini kita bisa lihat muatannya Cu dari 2 nih, 2+ dari hasil kali silang ini. Nah, karena Cu 2+ berarti valensinya adalah 2. Karena di sini muatannya adalah 2. Yang kita lihat adalah angkanya ya, bukan tandanya. Kemudian ada FeCl2. FeCl2 di sini berarti Fe-nya adalah +2. Nah, karena Fe-nya 2+ atau +2, berarti sini valensinya juga sama dengan 2. Kemudian kalau FeCl3 berarti Fe-nya muatannya adalah 3+. Berarti valensinya dia di sini adalah 3. Kemudian untuk AgNO3, karena dia kalau terurai menjadi Ag+ dengan NO3-, berarti di sini Ag-nya muatannya +1. Berarti valensinya sama dengan 1. Kemudian ada NiSO4. NiSO4 ini berarti Ni-nya muatannya adalah 2+. Kenapa 2+? Karena SO4-nya kan 2-, berarti Ni-nya di sini dia adalah 2+, supaya dia 0 yang nggak ada muatannya. Kemudian berarti sini valensinya sama dengan 2. Nah, untuk non-logam seperti apa? Hampir sama. Jadi untuk non-logam contohnya adalah H2. H2 ini kalau kita muatannya si H itu kan bermuatan positif, jadi H+. Nah, karena dia sini H-nya ada 2, berarti kita kalikan plus dikalikan dengan 2. Kalau tadi kan tidak kita kalikan karena semua jumlahnya ada 1. Oke. Berarti valensinya dia adalah 2. Jadi bukan +1 kalau ke 1 ya, tapi dia di sini H2 karena hanya +1 kali 2, jadi dia valensinya 2. Kemudian O2. O2 itu kita tahu O selalu punya muatannya adalah 2-. Nah, 2- ini kita kalikan 2, sini kan -4. Nah, kan kita lihat adalah angkanya saja, itu bukan tandanya ya. Berarti dia di sini kita tulis valensinya si O2 adalah. Kemudian untuk Cl2, Cl2 ini itu dia kan dalam bentuk ionnya, yaitu dia adalah Cl-. -1 kali 2 berarti dia -2. Tapi ya kita tulis untuk valensi atau muatannya itu sama dengan 2. Oke, seperti ini ya. Kita lanjut, tadi kita sudah punya rumus mol dikalikan valensi sama dengan F. Nah, mol dikali valensi ini itu yang disebut sebagai mol elektron. Jadi mol elektron itu sama dengan F atau sama dengan Faraday. Nah, F-nya sendiri ini kita punya dua rumus. Untuk F
yang pertama rumusnya adalah F sama dengan I kali T per 96.500, di mana I itu adalah arus listrik yang punya satuan ampere, kemudian T-nya di sini adalah waktu yang punya satuan second. Kemudian yang kedua, F itu sama dengan C dibagi dengan 96.500, di mana C-nya itu adalah arus listrik atau dalam satuan coulomb. Ya, jadi di sini F kita punya dua rumus. Jadi kalau tadi awal kita punya rumus M sama dengan AR dibagi valensi sama dengan F. Nah, F-nya ini kita ganti dengan rumus yang pertama ini. Jadilah kita dapat tuliskan seperti ini. Jadi A per valnya tetap, F-nya kita ganti dengan I kali T per 96.500. Ini kita jadikan satu, jadi yang di atas adalah AR kali I kali T, yang di bawah adalah valensi dikalikan dengan 96.500. Jadi M sama dengan arif, AR kali I kali T dibagi dengan valensi kali 96.500. Nah, I kali T ini kan tadi adalah C ya, karena dari sini yang rumus ini dan ini itu kan bedanya hanya di atasnya saja nih, karena bawahnya sama-sama 96.500. Nah, I kali T itu sama dengan C, jadi C itu sama dengan I kali T. Jadi bisa kita gantikan ini I kali T-nya bisa kita tulis dengan C saja atau C besar ya. Jadi rumus ini sama. Nah, sekarang jadi kita punya tiga arus listrik tapi satuannya beda-beda. Ini arus listrik dalam satuan Faraday, ini arus listrik dalam satuan ampere, C-nya adalah arus listrik dalam satuan coulomb. Jadi nanti mau pakai rumus yang mana tergantung soal arus listriknya diketahui dalam satuan A. Nah, ciri perhitungan menggunakan rumus hukum Faraday 1 itu cirinya adalah jika di soal hanya diketahui satu unsur atau satu senyawa atau satu zat ya. Jadi contoh soalnya kita seperti ini. Pada elektrolisis larutan CuSO4 dengan elektroda PT selama 5 menit dengan arus listrik 10 ampere, hitunglah yang A, massa Cu yang terbentuk. ARCU-nya adalah 63,5. Kemudian dia di sini yang B adalah volume gas yang terbentuk dalam keadaan STP. Dari sini kita tulis dulu apa yang diketahui di soal, yaitu adalah elektrolisis larutan CuSO4 dengan elektrodanya PT. Kemudian ada 5 menit, berarti itu adalah T-nya. Tapi kan satuannya kita ganti ke dalam second ya. Jadilah dia 5 kali 60 detik atau 60 second, jadilah dia 300 second. Kemudian ada 10 ampere. Kalau satuannya ampere, berarti simbol arus listriknya adalah I. Berarti I-nya adalah 10 ampere. Kemudian ARCU-nya 63,5. Yang ditanya adalah yang A, masanya si Cu. Kemudian yang B adalah volume gas yang terbentuk dalam keadaan STP. Oke, kita bahas dulu. Reaksinya kita tuliskan dulu ya, reaksi elektrolisis larutan CuSO4. Jadi seperti ini, CuSO4 itu terurai menjadi Cu2+ ditambah dengan SO4 2-. Nah, yang terjadi di katode, ini kan Cu ya. Cu itu kan dia bukan golongan 1, 2, dan 3. Makanya dia nanti yang akan terreduksi. Kita sudah bahas ini elektrolisis di pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya ya. Jadi di sini ada Cu2+, dia menjadi Cu. Sini muatannya 2+, unsur Cu-nya udah sama nih, berarti kita tinggal samakan muatan. Berarti di sebelah kiri ada Cu muatannya 2+, sebelah kanan 0, berarti sebelah kiri kita tambahkan dengan 2 elektron. Kemudian di anodanya gimana? Di anoda yang dipakai adalah elektroda PT. PT ini adalah salah satu elektroda yang inert. Berarti yang kita lihat, kalau elektroda inert kita tidak lihat elektrodanya, tapi yang kita lihat adalah anionnya. Kalau anionnya mengandung O, berarti di sini airlah yang akan dioksidasi. Inilah reaksi oksidasi air. 2H2O menjadi 4H+ tambah O2 ditambah dengan 4 elektron. Nah, kalau elektron ini kan dia nggak sama nih, berarti kita harus samain. Supaya sama, berarti kan yang atas kita kalikan dengan 2. Berarti sini kalikan dengan 2. Di sini kita kalikan 2, jadilah dia 4 elektron. Di sini dia kita kalikan 2, jadilah 2 Cu. Kalau udah sama seperti ini, baru bisa kita buat perhitungannya. Oke, yang A yang ditanya adalah massa. Massanya itu sama dengan AR dikali I dikali T dibagi dengan valensi dikali 96.500. Kita pakai rumus ini karena di soal diketahui adalah I.
Jadi di sini kita tinggal masukkan AR-nya adalah 63,5, I-nya adalah 10 dari soalnya, P-nya adalah 300 dibagi dengan valensinya, Cu adalah muatannya 2, berarti kita tulis ini 2 dikali dengan 96.500. Oke. Yang atas kita hitung hasilnya seperti ini, yang bawah hasilnya adalah 193.000. Hasil akhirnya yaitu adalah 0,987 gram. Oke, kemudian yang B, volume gas pada STP. Oke, dari sini yang terbentuk, yang terbentuk berarti kita cari yang di produk. Nah, ini produk gas yang mana? Kita tahu di sini gasnya adalah O2 ya, karena Cu bukan gas. A plus gas ini juga bukan gas, elektron juga bukan, berarti gasnya adalah gas O2. Oke, berarti di sini volume gas pada STP yang mau dimaksud adalah volumenya si O2 karena dia ada di produk di anoda, dihasilkan di anoda. Nah, kemudian di sini kita pakai rumus mol dikali valensi sama dengan mol dikali valensi, itu kan kita ganti menjadi I kali T per 96.500. Nah, kita tetapkan ini, tetap kita tulis sebagai mol. Valensinya kita, kenapa di sini 4? Karena di sini O2. Tadi kita sudah tahu O2 itu valensinya adalah 4 karena muatannya min 2 kali di sini ada 2 berarti jadi min 4, tapi kita tulis adalah angkanya saja di sini 4 ya. Sama dengan I-nya adalah 10, T-nya adalah 300 dibagi dengan 96.500. Oke, ini dia hasilnya. Berarti tinggal kita mencari molnya itu tinggal 0,03 dibagi 4 ya, dibagi 4 sebagai valensi. Oke, diperoleh hasilnya adalah 0,07 mol. Nah, tapi kan yang ditanya di sini adalah volume. Kita baru dapat molnya. Nah, dalam keadaan STP untuk volume itu kita pakai rumus waktu di konsep mol kelas 10, V dalam keadaan STP sama dengan N dikali 22,4, atau yang asalnya berasal dari mol sama dengan V per 22,4 ya, karena di sini yang kita cari adalah V-nya, maka rumusnya dia menjadi N dikali 22,4. N-nya adalah mol, kita masukkan ini 0,075 dikalikan dengan 22,4, diperoleh hasilnya 0,1. Kita lanjutkan di contoh soal yang berikutnya, yaitu contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua ini, jika arus listrik sebesar 0,0 Faraday dialirkan ke dalam 100 ml larutan NaCl. Hitunglah pH larutan yang terbentuk pada proses elektrolisis tersebut. Nah, volume larutan ini dianggap tetap. Jadi di sini kita akan mencari pH larutannya. Diketahui di soal adalah F yaitu sebesar 0,04 F, kemudian ada V larutan sebesar 100 ml, kemudian yang ditanya adalah pH larutannya. Kita buat dulu reaksinya. NaCl dia terurai menjadi Na plus dengan Cl min. Di katoda ini adalah Na plus ya, Na kalau dia dalam bentuk larutan seperti ini. Na kan termasuk golongan 1, jadi di katoda yang direduksi adalah air. Kita tulis reaksi reduksi air seperti ini. 2H2O plus 2E dia menjadi 2OH- plus H2 ya. Kemudian di anoda yang terjadi apa? Yang terjadi di anoda, lihat Cl min di sini. Karena dia tidak ada O-nya, berarti Cl min inilah yang nantinya akan dioksidasi. Jadi Cl min akan dioksidasi menjadi Cl2 seperti ini. Nah, karena Cl di kiri di kanannya ini ada 2, berarti di kiri harus dikalikan 2, jadi 2 Cl min. Nah, ini jadi muatannya min 2, maka di sebelah kanan ditambah dengan 2 elektron supaya muatan kiri dan kanannya dia sama. Kemudian di sini E-nya sama ya, elektronnya sama, di kiri dan kanannya sama-sama 2, berarti tinggal kita langsung masukkan di sini pH. Karena dengan pH di sini bisa kita cari melalui adalah OH-. Sini ada OH-. Jadi di sini kita akan mencari dulu mol elektron itu sama dengan F. Jadi kita sudah punya rumus seperti ini ya. Jadi kalau misalnya karena persamaan reaksinya kita pakai karena ada OH- yang untuk menentukan pH. Jadi kalau mol elektron sama dengan F, kita anggap di sini molnya si E adalah 0,04 F. Ya, 0,04 F berarti sama aja 0,04 mol ya. Karena mol elektron sama dengan Faraday. Jadi kalau 2 elektron di sini adalah 0,04 F atau 0,04 mol, berarti OH-nya di sini karena koefisiennya sama-sama 2, berarti kita bisa tuliskan dia di sini juga sama yaitu 0,04 mol. Karena koefisiennya sama ya. Karena jadi kita udah dapat molnya nih. Sudah dapat molnya, berarti kan kita mencari konsentrasi OH-. Ya, karena di sini dia rumus konsentrasi OH- adalah tinggal dibagi dengan V dalam liter. Nah, N-nya di sini adalah 0,04 molnya, V-nya itu adalah V larutan tadi di soal diketahui adalah 100.
berarti tinggal 0,04 dibagi 0,1 ya. Jadi V nya kita ubah dalam liter nih, bagi 1000 jadilah 0,1, jadilah dia 4 kali 10 pangkatnya 1 molar. Nah dari OH min kan kita bisa mencari OH, pH nya dia tinggal minlog dari konsentrasi OH min, tinggal tulis pH sama dengan minlog dari 4 kali 10 4 min 1, jadi 1 tinggal pindah ke depan, diperoleh hasilnya adalah 1 minlog 4, ini adalah POH. Nah untuk mencari pH nya itu tinggal 14 dikurangi dengan POH. Nah 14 tinggal dikurangi dengan 1 minlog 4, 14 dikurangi 1 hasilnya adalah 13, ini ketemu min jadilah di sini 13 plus log 4, inilah pH larutan yang terbentuk. Oke, kita lanjut di hukum Faraday yang kedua. Untuk hukum Faraday yang kedua ini, ininya yaitu apabila dua sel atau lebih dialiri arus listrik dalam jumlah yang sama, maka massa zat-zat yang dihasilkan sebanding dengan massa ekivalen zat-zat tersebut. Di sini sudah ada dua sel, dialiri arus listrik dalam jumlah yang sama, maka massanya sebanding dengan massa ekivalennya. Jadi bisa kita tuliskan massanya sebanding dengan massa ekivalen atau yang disimbolkan dengan E ya tadi ya. Jadi di sini M-nya adalah massa atau gram, sedangkan E-nya adalah massa ekivalen atau gram ekivalen disingkat dengan gram. Nah, kemudian di sini berarti kita bisa turunkan rumusnya karena di sini ada dua sel, maka kita bisa tuliskan M1 per E1 sama dengan M2 per E2. Jadi kalau ini kan sama dengan kalau kita kalikan besar berarti M sama dengan E-nya kan ya. Jadi dia sebanding nih. Oke, kemudian dia di sini E-nya sendiri kan tadi kita punya rumus AR dibagi dengan valensi. Kayak nanti rumus ini kita ganti E-nya dengan AR per val, jadilah bentuknya seperti ini. Jadi M1 tetap nih ya, bawahnya A-nya ini kita ganti dengan AR per val. Jadi AR1 per valensi 1, ini artinya yang satu ini adalah untuk zat yang satu atau sel yang pertama, di sini yang kedua ini artinya untuk zat atau sel yang kedua. Jadi M2 dibagi dengan AR2 per valensi 2. Nah ini kita ubah lagi, kita kali silang ini, pakai silang artinya ini kita balik deh, jadi dia M1 per AR1 dikalikan dengan valensi 1 sama dengan M2 per AR2 dikalikan ini naik ya, jadi dikalikan dengan valensi 2. Nah MAR itu adalah mol, berarti kita bisa sederhanakan rumus ini dia menjadi mol 1 dikali valensi 1 sama dengan mol 2 dikalikan dengan valensi 2. Inilah rumus dari hukum Faraday yang kedua. Ini ciri perhitungan menggunakan rumus hukum Faraday 2 kalau nanti dia di soal hanya diketahui dua unsur atau dua nilai. Kita langsung masuk di contoh soal. Pada elektrolisis larutan asam sulfat terbentuk gas hidrogen pada keadaan standar sebanyak 4,48 liter. Jika arus listrik yang sama dialirkan ke dalam larutan ZnNO3 dua kali, tentukan massa zinc atau airnya Z. Massa zinc di mana air Zn adalah 65 dihasilkan. Jadi kita mencari massa zinc yang dihasilkan. Dari soal kita ketahui volumenya nih, ini adalah volumenya gas hidrogen, berarti kita tulis sebagai volume H2 4,48, kemudian ada air Zn-nya adalah 65. Nah, kemudian yang ditanya adalah massanya Zn. Jadi kalau di sini kita lihat ya, di sini di soal ada dua zat yang diketahui. Ya, dua zat ini siapa saja? Yang pertama adalah H2, dia ada gas hidrogen nih. Kemudian yang kedua adalah ZnNO3 dua kali, jadi ada dua zat atau dua senyawa seperti ini ya. Kemudian karena ada dua zat, maka di sini kita pakai hukum Faraday 2. Mana hukum Faraday 2 tadi rumusnya adalah mol 1 dikali valensi 1 sama dengan mol 2 dikalikan dengan valensi 2. Oke, berarti kalau itu yang satu itu kita punya yang terus untuk si H2, sedangkan yang kedua ini itu kita tukar untuk si ZnNO3 dua kali. Nah, H2 ini kita tentukan dulu valensinya. Tadi valensi H2 adalah 2 ya, karena per 1 kali 2. Kemudian ZnNO3 dua kali, ini kan kalau kita uraikan jadi Zn-nya muatannya adalah 2 plus. Oleh sebab itu valensinya adalah 2, karena muatan Zn-nya adalah 2. Tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Nah, molnya si H2 karena diketahui H2-nya dalam bentuk volumenya dalam keadaan STP kan ya, dalam keadaan standar nih. Jadi untuk mencari molnya tinggal V dibagi dengan 22,4. V-nya ini dalam keadaan STP atau keadaan standar dia. Dikalikan dengan valensi 1 sama dengan mol yang kedua yaitu si Zn. Karena Zn di sini yang ditanya adalah massanya, berarti mol ini bisa kita ubah dia menjadi gram per AR atau massa per AR ya, dikalikan dengan valensi
Karena rumus mol kan ada 3 ya, gram per AR yang pertama, kemudian ada V per 22,4, satu lagi adalah jumlah partikel dibagi dengan 6,02 kali 10,3. Jadi rumus mol banyak, tergantung nanti di soal apa yang diketahui, ubah aja nih rumus molnya. Oke, kita masukkan V-nya adalah 4,48 dibagi 22,4, valensinya adalah 2, kemudian sebelah kanannya gramnya itu yang mau kita cari, AR-nya yang ZN adalah 65 tadi di soal, kali valensi 2 atau valensinya si ZN yaitu 2. Nah, karena di sini sama-sama 2, berarti bisa kita coret nih. Sisanya di kiri, hasilnya adalah 0,2 ya, dari 4,48 dibagi 22,4, kemudian sama dengan gram per 65. Di sini kita bisa mencari gramnya, tinggal kita kali silang antara 0,2 kali 65, diperolehlah hasilnya adalah 13 gram. Ini dia massa yang dihasilkan untuk kita lanjut di contoh soal yang kedua. Di contoh soal yang kedua, pada elektrolisis larutan AgNO3 dengan menggunakan elektroda grafit dihasilkan 5,4 gram perak pada katode. Air Ag-nya adalah 108. Hitung volume gas oksigen yang dihasilkan di anoda pada keadaan standar. Di sini diketahui massa Ag-nya adalah 5,4 gram, kemudian ada air Ag-nya 108, yang ditanya adalah volumenya. Di soal ada 2 zat yang diketahui ya, yaitu ada siapa saja, ada AgNO3 nih, kemudian yang kedua adalah gas O2. Oke, karena ada 2 zat, berarti kita pakai hukum Faraday yang kedua. Oke, hukum Faraday yang kedua kita punya rumus seperti ini, berarti yang sebelah kiri atau yang satu ini kita tentukan untuk si AgNO3-nya, sebelah kanannya untuk si O2-nya. Nah, Ag ini itu kan dia terurai menjadi Ag plus ya, berarti muatannya atau valensinya Ag adalah 1. Sedangkan O2 kita punya valensinya adalah 4, karena O muatannya min 2 tadi ya, kali 2 jadi min 4, yang tentu adalah angkanya saja di sini. Oke, kita masukkan langsung untuk Ag, karena diketahui Ag massanya, berarti kita rumus molnya kita ganti dia menjadi gram per AR. Kalikan dengan valensinya, sedangkan yang kedua si punyanya si O2 karena yang ditanya adalah volume pada keadaan STP. Jadi kita tulis di sini V STP dibagi 22, dikalikan dengan valensi yang kedua. Kita masukkan gramnya adalah 5,4 dibagi 108, airnya dikali valensinya Ag adalah 1. Sama dengan V dalam keadaan STP yang mau kita cari dibagi dengan 22,4. VO2-nya yang mau kita cari ya, dikali valensi 2-nya adalah 4. Oke, ini dibagi 5,4 dibagi 108 selagi 0,05 sama dengan ini kita cari 0,V O2 per 22,4 dikali 4, tetap kita tulis seperti ini. Kemudian berarti kita bisa tuliskan VO2 nya bisa kita cari dengan cara mengalihkan 0,05 dikali 22,4 dibagi dengan 4, seperti ini bentuknya, dan diperolehlah hasilnya sebesar 0,28 liter gas O2. Selesai sudah di sini pembahasan kita tentang hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Semoga kalian paham dengan apa yang sudah dijelaskan di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat selalu untuk belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.